hari ini judul firman Tuhan yang saya sampaikan adalah deklarasi, visualisasi, dan afirmasi. Ini merupakan kesimpulan dari semua yang telah saya sampaikan beberapa minggu terakhir ini. Saya sudah sampaikan tentang pentingnya deklarasi, saya sudah sampaikan tentang pentingnya visualisasi, dan saya sudah sampaikan tentang pentingnya afirmasi. Nah, hari ini mari kita melihat bersama-sama bahwa Tuhan memakai deklarasi, visualisasi, dan afirmasi. Kali ini kita akan belajar dari kehidupan Yosua, saudara-saudara. Setelah pada minggu-minggu yang lalu kita belajar dari kehidupan Abraham, hari ini kita akan belajar dari kehidupan Yosua. Tetap dalam hadirat Tuhan, karena saya merasa hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama-sama. Dan izinkan Tuhan berbicara kepada hati saudara di dalam hadirat kekudusannya. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca ayat per ayat dan nanti saya akan menjelaskan di mana saya berhenti. Dan kita akan melanjutkan lagi nanti setelah saya jelaskan. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat 1 mulai. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara, perlu saudara pahami situasi yang sedang ada pada waktu itu. Seluruh bangsa Israel sedang ada dalam sebuah perkabungan besar karena pemimpinnya Musa telah mati. Dan saudara harus memahami bahwa selama ini, selama bertahun-tahun, selama sekitar 40-an tahun, mereka telah dipimpin oleh Musa. Dan kita semua mengetahui bahwa Musa adalah pemimpin besar, pemimpin yang dahsyat, pemimpin yang fenomenal, boleh dikatakan seperti itu. Dia melakukan berbagai mujizat dalam hidupnya. Tuhan melakukan berbagai mujizat melalui kehidupan Musa. Dia telah membelah Laut Merah, dia telah mengeluarkan air dari gunung batu, dia telah mengubah air yang pahit menjadi manis. Pokoknya ada begitu banyak mujizat yang telah dilakukan Tuhan melalui kehidupan Musa. Dan sekarang pemimpin besar itu yang mereka percayai, yang mereka segani karena ada penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, karena ada pengurapan Tuhan dalam hidup mereka, sekarang Musa telah mati. Bayangkan betapa kehilangan yang mereka, betapa mereka merasa berduka karena kehilangan seorang pemimpin besar. Tetapi perhatikan baik-baik. Sesudah Tuhan izinkan mereka berkabung selama 30 hari, dalam Ulangan pasal yang terakhir diceritakan mereka menangisi Musa berkabung selama 30 hari. Tapi setelah itu, setelah 30 hari masa perkabungan, maka Alkitab berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Artinya apa saudara-saudara? Tuhan menyuruh mereka move on. Tuhan menyuruh mereka jangan berhenti sampai di situ, jangan menghentikan perjalanan rohani, jangan menghentikan perjalanan profetis hanya gara-gara seorang pemimpin besar telah mati. Tuhan tidak mengizinkan mereka terus berkabung, Tuhan tidak mengizinkan mereka terus ada dalam kehilangan, merasa kehilangan. Ya memang kita akan kehilangan, tapi Tuhan terus bergerak. Rencana Tuhan belum dikenapi, destiny ilahi belum dicapai pada waktu itu. Jadi Tuhan menyuruh mereka move on. Makanya Tuhan berfirman kepada Yosua supaya Yosua itu bersiap setelah Musa mati. Nah saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan mau berkata kepada kita semua, show must go on, life must go on. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang merasa kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan ini dan kehilangan itu. Bahkan mungkin ada yang sudah kehilangan iman, kehilangan sukacita, kehilangan pengurapan. Tapi hari ini Tuhan berfirman kepada kita, show must go on, life must go on. Kehidupan harus terus berjalan. Jangan menghentikan perjalanan rohani hanya karena engkau kehilangan sesuatu atau seseorang dalam hidupmu. Lanjutkan perjalanan. Jangan terus meratapi apa yang telah hilang.
Ada hari yang baru yang akan dimasuki, yang harus dimasuki. Ada perjalanan profetis yang baru yang akan dijalani. Ada pencapaian baru yang akan dicapai. Ada kekuatan dan urapan yang baru yang akan diberikan Tuhan kepada kita semua. Jadi hari ini saya menyerukan juga kepada saudara, ayo berangkat, ayo berjalan maju. Dalam perjalanan profetis kita, kita mungkin sempat stuck beberapa waktu lamanya, tapi ini waktunya Tuhan berfirman kepada kita semua, ayo berangkat, ayo bersiap, ayo berjalan. Lanjutkan perjalananmu, lanjutkan perjalanan profetismu, lanjutkan perjalanan menuju destiny. Destiny harus dicapai. Ada hari baru yang akan kita masuki, yang harus kita masuki. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 29 sampai 30 adalah janji yang Tuhan berikan kepada saya. Dan saya percaya ini juga janji yang Tuhan berikan kepada kita semua. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 29 sampai 30 saya bacakan buat saudara. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Boleh ganti hai Sony. Dalam tahun ini orang akan makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan Tuhan berkata, inilah tahun ketiga itu. Inilah fase ketiga yang akan kita masuki. Ini waktunya untuk kita menabur, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Masa-masa kekurangan telah berlalu, masa-masa pas-pasan telah berlalu. Kita akan memasuki masa kelimpahan, di mana kita akan menabur, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan selanjutnya dalam ayat 30 Tuhan berkata, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Semua saudara yang tertinggal di tempat ini, yang tersisa di tempat ini, engkau akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Amin. Saya tidak tahu bagaimana cara Tuhan mengerjakannya, tapi saya percaya Tuhan punya cara untuk mengerjakannya. Engkau semua yang mendengarkan firman ini, engkau semua jemaat Living Christ, engkau akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Amin. Itu sebabnya Tuhan berkata, bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang, bukan besok, bukan tahun depan, bukan nanti. Saya tahu tahun depan masih tinggal beberapa bulan lagi, tapi jangan tunggu tahun depan baru kita bergerak. Bersiaplah sekarang. Haleluya. Bersiaplah sekarang. Bersiaplah sekarang. Amin. Ya, saya memuji Tuhan. Yosua tidak menjawab, Tuhan aku belum siap Tuhan. Kalau saudara memahami posisi Yosua, kalau Yosua dibandingkan dengan Musa, betapa kecilnya dia saudara. Siapa Yosua? Yosua cuma mengikuti Musa dengan tekun memang saudara-saudara. Tetapi Yosua belum pernah bikin apa-apa. Sementara Musa telah melakukan semua mujizat yang dibutuhkan oleh orang Israel, yang bisa Tuhan manifestasikan lewat kehidupannya. Musa telah membelah Laut Merah. Yosua belum pernah bikin mujizat apapun juga. Kalau dibandingkan kualitas Musa dengan kualitas Yosua, sangat jauh saudara-saudara. Bagaimana mungkin Yosua bisa melanjutkan kepemimpinan besar dari Musa itu? Oh, saya yakin kalau seandainya kita ada pada posisi Yosua, mungkin kita akan berkata, aku belum siap Tuhan. Dan saya nggak tahu itu kebiasaan orang Indonesia mungkin. Kalau dikasih tugas selalu mau ngomong, aku belum siap. Tapi puji Tuhan, kita harus belajar dari Yosua. Yosua tidak berkata, Tuhan, sorry, aku belum siap. Siapakah aku? Mengapa aku yang harus melanjutkan kepemimpinan Musa? Itu ada Kaleb. Tolong Kaleb Tuhan. Tapi Yosua tidak berkata, ini aku, utuslah dia saudara. Memang kalau dibandingkan dengan Musa, Yosua masih sangat jauh kapasitas dan kualitasnya. Tapi saat Tuhan berfirman, engkau bersiap, Yosua meresponi dengan benar. Aku siap Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Sekarang dunia sedang membutuhkan kabar baik saudara-saudara. Karena ada begitu banyak kabar buruk tersebar di mana-mana. Ada begitu banyak kabar ketakutan, kabar kekacauan tersebar di mana-mana. Siapakah yang mau kuutus kata Tuhan? Siapakah yang mau pergi untuk aku, untuk memberitakan kabar baik?
Dan saya berharap semua saudara tidak berkata, sorry Tuhan aku belum siap. Tapi semua kita akan berkata, aku siap Tuhan. Ya. Ini aku, utuslah aku. Amin. Beritakan kabar baik. Kemanapun engkau pergi, dimanapun kau berada, dengan siapapun kau berinteraksi, keluarkan dari mulutmu firman yang berkuasa itu. Ya. Yang bisa membangkitkan orang mati sekalipun saudara. Pakai mulutmu untuk memberitakan kabar baik. Saya tambahkan supaya lebih relevan dengan zaman sekarang. Pakai jempolmu juga untuk memberitakan kabar baik. Ya. Jangan share kabar-kabar yang menakutkan. Yes. Jangan share di grup-grup WA, Facebook dan sebagainya, di sosial media. Jangan share kabar-kabar kekacauan, kabar-kabar ketakutan. Sebarkan kabar baik. Ya. Beritakan kabar baik. Firman Tuhan adalah kabar baik bagi dunia ini. Ya. Pengedabusan Yesus adalah kabar baik bagi dunia ini. Dan itu yang mereka perlu dengarkan. Ya. Saya berdoa biar setiap kita bersiap sekarang. Yes. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Bagaimana Pak lanjutkan perjalanannya? Kita ibadah saja masih belum bisa kumpul semua. Saya juga tidak tahu terus terang saudara. Tapi saya percaya Tuhan tahu bagaimana cara kita melanjutkan perjalanan kita. Tugas kita hanyalah mengikuti tuntunan Tuhan langkah per langkah. Kita ikuti pimpinan Tuhan langkah per langkah. Kalau Tuhan suruh go, kita go. Kalau Tuhan suruh stay, kita stay. Ya. Kalau Tuhan suruh bertindak, kita bertindak. Kalau Tuhan suruh beritakan Injil, beritakan Injil. Kita lakukan apapun yang Tuhan mau kita lakukan. Ayo kita katakan sama-sama, aku siap Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Haleluya. Haleluya. Ini aku, utuslah aku. Mentalitas ini aku utuslah dia harus diberantas dari hidup kita. Harus dituntaskan dari hidup kita. Nggak boleh lagi ada di antara saudara yang berkata ini aku utuslah dia. Kalau ini aku utuslah aku. Aku siap Tuhan. Yes. Kalau mau dibilang saudara, kalau dari sisi manusiawi kita hitung-hitung kesiapannya Yosua, apakah Yosua telah siap menggantikan Musa? Saya yakin mau dihitung dengan metode matematika apapun, Yosua belum siap. Jangan kata Yosua, ketika Yesus naik ke sorga, dia tinggalkan ke-11 muridnya. Karena Yudas sudah mati gantung diri kan. Dia tinggalkan ke-11 muridnya dengan satu pesan, beritakan Injil ke seluruh dunia, muridkan semua bangsa menjadi muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau dari sudut kesiapan kita bertanya-tanya, apakah murid sudah siap? Bahkan sesudah Yesus bangkit, murid-murid masih menunjukkan ketidakpercayaan mereka terhadap kuasa kebangkitan Kristus. Tapi toh Yesus tetap meninggalkan mereka. Karena itu jangan berpikir secara manusiawi. Kalau kita terus mempertimbangkan kehidupan kita, siapakah aku ini? Siapakah kita ini? Apakah kita sudah siap mengubahkan kota ini? Apakah kita sudah siap membangun bangsa ini? Kalau dari sudut kesiapan yang manusiawi, kita harus terus terang kita belum siap. Baik kapasitas maupun kualitas kita masih jauh dari yang dibutuhkan. Tapi jangan pernah anggap remeh peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya. Kita memang 0, tapi ditambah kuasa Tuhan kita jadi 10 saudara-saudara. Ya. Ditambah kuasa Tuhan kita bisa melakukan segalanya. Yes. Rasul Paulus berkata, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. I can do all things in Christ. Itu sebabnya saudara, ayo mari sama-sama kita bertekad dalam hati kita. Aku siap Tuhan. Aku mau bersiap sekarang. Aku mau melanjutkan perjalanan rohaniku. Bagi saudara yang sudah tercecer di jalan-jalan perjalanan rohaninya, ayo bangkit lagi, berkemas-kemas lagi. Siapkan semua perlengkapan rohanimu untuk berjalan maju di dalam perjalanan menuju destiny. Ya. Segala sesuatu ayo kita persiapkan kembali. Kita kemas-kemas kembali. Semua barang-barang, semua persenjataan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita, ayo kumpulkan kembali. Ayo kita pakai kembali. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita seperti yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Ya. Tuhan telah menetapkan kita untuk tahun ini, untuk fase-fase ini. Kita akan menabur, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Ya. Dan semua saudara yang tersisa di tempat ini, engkau akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ya.
Itulah takdir saudara. Tuhan telah memberi takdir dalam hidup kita bahwa kita adalah orang yang perkasa di dalam Tuhan. Itulah DNA rohani saudara. Itulah DNA rohani saya. Itulah DNA rohani kita. Kita adalah orang-orang yang perkasa di dalam Tuhan. Jangan pernah percaya kalau iblis berkata engkau lemah, engkau tidak berdaya, engkau penuh dengan sakit penyakit, engkau penuh dengan kelemahan. Jangan percaya. Ya. Karena kita adalah orang yang perkasa di dalam Tuhan. Penebusan Yesus membuat kita bangkit dalam segala kelemahan kita. Kuasa Roh Kudus membangkitkan kita dari segala kelemahan kita juga. Dan dalam kuasa Roh Kudusnya kita dibangkitkan penuh dengan urapan, penuh dengan keperkasaan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, semua saudara menyadari bahwa DNA rohani yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu, DNA rohani yang telah Tuhan taruh dalam hidupmu adalah DNA rohani yang penuh dengan keperkasaan. Bangkit! Haleluya. Jangan ada satupun di antara saudara yang ketinggalan. Yes. Ayo sama-sama kita jalan. Kita bergandeng tangan. Kalau saya boleh pakai istilah dari orang di luar sana, ayo kita rapatkan barisan kembali. Kita satukan tubuh Kristus kembali. Dan kita melakukan pekerjaan Kristus. Kita menyelesaikan semua rencana Tuhan yang masih tersisa dalam hidup kita untuk kita genapi bersama-sama. Haleluya. Ayat yang ketiga sampai yang kelima sekarang. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Alkitab berkata, Tuhan berkata kepada Yosua, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu. Tapi tolong baca firman-Nya jangan sepotong, jangan sampai di sini. Karena ayat lengkapnya berbunyi, setiap tempat yang diinjak oleh kakimu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Bukan semua tempat yang diinjak oleh Yosua akan diberikan, tapi semua tempat yang diinjak oleh kaki Yosua seperti yang telah dijanjikan kepada Musa itu akan diberikan. Tuhan mungkin tidak akan memberikan semuanya kepada kita, tapi Tuhan pasti memberikan semua yang telah Dia janjikan kepada kita. Saya ulangi, Tuhan tidak akan memberikan semuanya kepada kita, tapi Tuhan pasti memberikan semua yang telah Dia janjikan kepada saudara. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan tidak akan memberikan semuanya kepada kita, tapi Tuhan akan memberikan semua yang telah Dia janjikan kepada kita. Amin. Bukan hanya kepada kita, tapi kepada Bapa rohani kita. Semua janji yang Tuhan berikan kepada Bapa rohani kita akan kita warisi bersama-sama. Haleluya. Akan kita miliki bersama-sama seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini tugas yang berat saudara-saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, Tuhan berkata setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, aku memang telah berjanji daerah-daerah ini akan menjadi milikmu, daerah teritorial ini menjadi milikmu. Aku telah janjikan kepada Musa dan itu akan menjadi milikmu. Tetapi engkau harus melangkahkan kakimu untuk menginjaknya. Setiap tempat yang engkau injak, kalau engkau langkahkan kakimu ke sana, baru itu akan menjadi milikmu, saudara-saudara. Saya nggak mau tahu berapa banyak janji yang telah saudara terima dari Tuhan. Kalau engkau tidak pernah melangkah untuk meraihnya, itu tidak akan pernah menjadi milikmu. Engkau harus melangkahkan kakimu, menginjakkan kakimu di sana, mengalahkan musuh-musuh di sana, baru engkau akan menerima semua janji yang Tuhan telah berikan kepadamu. Ada terlalu banyak orang Kristen yang punya banyak mimpi, tapi tidak pernah bangun dari tidurnya untuk mewujudkan mimpi. Ada banyak orang Kristen yang punya banyak harapan, tapi tidak pernah melangkahkan kakinya untuk mewujudkan harapan. Ada terlalu banyak orang Kristen yang berkata, aku terima janji dari Tuhan, aku terima janji dari Tuhan, aku terima janji Tuhan, tapi tidak pernah menggerakkan kakinya untuk menginjakkan kakinya ke tempat yang dimaksud supaya menjadi miliknya. Setiap tempat
yang diinjak oleh kakimu akan menjadi milikmu. Sekali lagi, setiap tempat atau setiap engkau melangkahkan kakimu kepada penggenapan janji, itu janji akan menjadi milikmu. Ya. Setiap engkau melangkahkan kakimu untuk meraih penggenapan janji, maka penggenapan janji akan menjadi milikmu. Maka apapun yang telah Tuhan janjikan kepadamu akan menjadi milikmu selama-lamanya. Amin. Apa yang kau perlu lakukan? Langkahkan kakimu, gerakkan kakimu. Yes. Jangan diam saja. Ya. Janji Tuhan tidak akan digenapi dalam hidup kita kalau kita cuma nongkrong, cuma diam, dan cuma tidur terus sepanjang hari. Langkahkan kakimu, injakkan kakimu, injakkan telapak kakimu kepada penggenapan janji Tuhan, maka janji akan digenapi dalam hidup saudara. Semua janji, bayangkan, semua janji yang diberikan kepada kita itu cukup besar saudara. Tapi bisakah saudara bayangkan, semua janji yang diberikan kepada Bapa kita itu pasti jauh lebih besar. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, aku mau menggenapi janjiku yang kuberikan kepada bapamu. Artinya Yosua punya tugas untuk meraih penggenapan janji. Semua janji yang telah Tuhan berikan kepada Musa, dia yang harus menggenapinya. Ini tugas berat saudara. Pertanyaannya kembali, apakah Yosua mampu? Secara manusiawi kita harus terus terang, Yosua tidak mampu. Ya. Kita juga harus jujur menjawab, apakah kita mampu? Kita harus jujur, kita enggak mampu. Kita belum mampu saudara-saudara. Itu sebabnya Tuhan memberikan janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yosua supaya Yosua mampu. Tuhan berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Perhatikan, seperti aku menyertai Musa, sama seperti Tuhan menyertai Bapa rohani kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Yes. Penyertaan Tuhan atas Bapa kita menjadi penyertaan Tuhan atas hidup kita. Bisakah saudara bayangkan mengapa Bapa rohani kita bisa menyelesaikan banyak perkara besar di dalam Tuhan? Karena ada penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Dan sekarang penyertaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan Bapa kita itu akan menjadi penyertaan Tuhan buat kita. Ya. Dan karena penyertaan Tuhan itulah kita akan mampu menyelesaikan semua perjalanan destiny kita. Amin. Kita akan mampu meraih seluruh penggenapan janji yang telah Tuhan berikan kepada Bapa kita. Kalau Tuhan telah berjanji kepada Bapa kita bahwa Dia akan mengubah bangsa-bangsa melalui kita, maka kita akan bisa menggenapinya. Karena penyertaan Tuhan atas Bapa kita menjadi penyertaan Tuhan atas kita sekarang ini. Amin. Bersiaplah sekarang. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan, teguhkan hatimu. Dengan kata lain Tuhan mau berkata, dari pihakku, aku akan melakukan segala sesuatu yang harus aku lakukan. Aku akan menyertaimu sama seperti aku menyertai Bapa rohanimu yaitu Musa. Sama seperti aku bikin mujizat melalui kehidupannya, aku juga akan bikin mujizat melalui engkau. Sama seperti setiap orang tidak bisa bertahan menghadapi Musa, sama seperti itulah orang tidak akan ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Aku menyertaimu. Penyertaanku atas Musa menjadi penyertaanku atasmu sekarang. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa harus menguatkan dan meneguhkan hati? Untuk apa Yosua menguatkan dan meneguhkan hati? Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang pertama-tama kita harus menguatkan hati untuk
melakukan perenungan firman Tuhan supaya hidup kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman Tuhan, dari hukum Tuhan yang Tuhan berikan, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Jadi saudara-saudara, menguatkan hati dan meneguhkan hati itu pertama-tama adalah untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya orang yang telah mampu menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk terus-menerus merenungkan firman akan mampu juga menguatkan dan meneguhkan hatinya untuk melanjutkan perjalanan menuju destiny. Tapi kalau engkau tidak bisa menguatkan dan meneguhkan hatimu untuk merenungkan firman, untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berendam dalam kebenarannya, kita juga tidak akan pernah bisa melanjutkan perjalanan menuju destiny. Kita tidak akan bisa punya hati yang kuat, hati yang teguh untuk menuju perjalanan, untuk meraih penggenapan destiny itu. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkan hatimu untuk merenungkan firman Tuhan. Bagaimana merenungkan firman Tuhan? Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Untuk merenungkan firman Tuhan butuh kekuatan dan keteguhan hati. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan kata lain, Tuhan mau berkata, perjalananmu untuk meraih penggenapan janji, untuk menuju penggenapan destiny, dimulai dari merenungkan firman siang dan malam. Ketika engkau memulai perjalananmu dari proses merenungkan firman ini, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin saudara. Saya harap saudara paham apa yang saya sampaikan. Ada 3 unsur dalam merenungkan firman di situ. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, itu deklarasi. Lalu jangan lupa membayangkan, merenungkan itu siang dan malam. Membayangkannya siang dan malam, imagine. Lalu engkau harus bertindak hati-hati. Ini adalah afirmasi. Bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya semua yang kau katakan, semua yang kau lakukan dalam kehidupan sehari-hari, jangan meleset dari apa yang telah kau deklarasikan. Jangan meleset dari apa yang telah engkau visualisasikan. Jangan meleset dari apa yang telah engkau renungkan itu. Itu adalah tindakan afirmasi. Jadi ada 3 unsur dalam merenungkan firman yang tertuang di sini semuanya. Deklarasi, visualisasi, dan afirmasi. Kalau kita melakukan ketiganya setiap hari, kita menguatkan, meneguhkan hati untuk setiap hari melakukan deklarasi, visualisasi dan afirmasi. Apakah ini mudah? Saya tidak bilang ini mudah, ini harus. Saya mengatakan ini harus. Dan untuk kita bisa tekun melakukannya, kita perlu kekuatan hati, kita perlu keteguhan hati. Makanya kita harus menguatkan dan meneguhkan hati untuk merenungkan firman terlebih dahulu, sebelum kita menguatkan dan meneguhkan hati untuk menaklukkan musuh-musuh kita di tanah perjanjian kita. Kalau kita melakukan semuanya ini, kita terus memperkatakan firman, kita terus membayangkan firman siang dan malam. Lalu kita terus bertindak sesuai dengan firman yang kita deklarasikan, visualisasikan. Kita berkata dan bertindak sesuai dengan firman yang kita deklarasikan dan visualisasikan. Maka perjalanan kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Haleluya. Artinya apa? Kita pasti sampai pada tujuan. Kita pasti sampai pada destiny yang Tuhan tetapkan bagi kita. Kita pasti sampai pada penggenapan janji. Semua janji yang Tuhan berikan kepada Bapa rohani kita akan Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan melihat penggenapannya. Haleluya. Apa yang perlu saudara lakukan? Deklarasi, visualisasi, afirmasi. Apa? Deklarasi, visualisasi, afirmasi. Ucapkan sama-sama. Deklarasi, visualisasi, afirmasi. Sekali lagi, deklarasi, visualisasi, afirmasi. Kuatkan, teguhkan hatimu untuk terus memperkatakan firman, untuk terus membayangkan firman, dan untuk terus bertindak sesuai dengan firman.
supaya tindakanmu mengafirmasi deklarasimu dan visualisasimu, sehingga perjalanan kita akan berhasil dan beruntung. Haleluya. Saya percaya Tuhan berbicara kepada kita semua, dan sejak hari ini ayo kita lanjutkan perjalanan rohani kita. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari perenungan firman. Kita mulai dari deklarasi, visualisasi dan afirmasi. Ujungnya di mana? Ujungnya kita akan berhasil dan beruntung. Tapi mulainya di mana? Deklarasi, visualisasi, afirmasi. Ayo kita merenungkan firman, kita perkatakan firman, kita bayangkan firman. Setiap hari sepanjang hari, otak kita dipenuhi dengan firman, hati kita dipenuhi dengan firman, bayangan pikiran kita dipenuhi dengan firman, tindakan kita dipenuhi dengan firman. Maka segala sesuatu yang Tuhan firmankan dalam hidup kita akan terjadi sepenuhnya dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Amin, haleluya.